My Brosis, beberapa waktu lalu saya pernah melihat video siaran langsung di Facebook, di mana ada orang yang melakukan siaran langsung itu, lalu kemudian berkata-kata kotor dan senonoh sambil membuli orang lain. Dan saya pikir saya bukan hanya satu dua kali melihat siaran langsung seperti itu, tapi banyak kali dilakukan oleh eh, orang-orang khususnya yang berteman dalam Facebook saya, tapi juga yang tidak berteman dalam Facebook saya, lalu kemudian saya mendapati dia lewat seperti di VYP begitu ya. Saya dapat melihat siaran langsung dilakukan oleh mereka. Lalu kemudian saya juga pernah membaca beberapa orang melakukan status di medsos, lalu kemudian memuat kata-kata membuli dan menyerang orang lain. Nah, dan itu sebenarnya tidak hanya terjadi di media sosial seperti Facebook, IG, atau TikTok, tapi ternyata itu juga terjadi atau dapat dilakukan melalui status WhatsApp. Nah, my proses di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait tindakan bullying atau penyerangan terhadap orang lain di media sosial, dalam hal ini melalui WhatsApp yang di dalamnya terkandung penghinaan nama baik dan menyerang kehormatan seseorang yang dilakukan oleh satu orang ataupun kelompok orang tertentu. Saya akan jelaskan apakah eh, tindakan bullying yang dilakukan di WhatsApp dapat dijerat dengan hukum atau apa langkah hukum yang bisa dilakukan oleh orang yang merasa menjadi korban bully di media sosial. Dalam hal ini di WhatsApp ya. Sebelum saya menjelaskan ini, perlu diketahui Mobrosis bahwa kata bullying dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah perundungan. Perundungan. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis. Sehingga korban merasa tertekan atau bisa juga merasa trauma dan tak berdaya. Nah, selain itu, bullying juga dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang lainnya. Nah, istilah hukum yang digunakan untuk tindakan bully di media sosial ini namanya cyberbullying. Nah, proses yang dimaksud dengan cyberbullying atau perundungan digital adalah bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja dilakukan terus-menerus dengan tujuan untuk merugikan orang lain. Dengan cara dia mengintimidasi, mengancam, menyakiti, atau menghina harga diri orang lain. Hingga dapat menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok orang. Jadi secara singkat, cyberbullying adalah kekerasan melalui media sosial. Nah, pertanyaannya, My Brosis, apakah WhatsApp masuk dalam kategori media sosial? Ya kan? Nah, kalau dia tidak masuk media sosial, harusnya apa yang dilakukan di WhatsApp, dia tidak dapat ditindak secara hukum. Tapi kalau masuk, berarti dapat ditindak atau ada konsekuensi. Nah, begini my proses. Yang dimaksud dengan media sosial, secara sederhana ya, dapat kita artikan atau dapat diartikan sebagai media yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang terhubung dalam suatu jaringan. Jadi adalah terhubung dan punya komunikasi atau bisa berinteraksi. Dengan keterhubungan tersebut, mereka dapat berbagi antara satu dan yang lainnya. Baik dapat berbagi ide, berbagi gagasan, atau juga berbagi informasi bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk gambar,
bisa juga dalam bentuk video. Oke, itu penjelasan secara sederhana. Nah, dengan demikian dari penjelasan saya yang sederhana tadi, maka kalau kita melihat layanan WhatsApp sebagai media yang dapat berbagi teks, gambar, atau apa tadi namanya, bahkan video yang bertujuan untuk menjalin interaksi dengan orang-orang yang terhubung di dalamnya, ternyata termasuk dalam kategori media sosial. Sebenarnya kalau Mybrosis eh, waktu pertama kali membuat WhatsApp, dalam ketentuan layanan WhatsApp, di situ dikatakan atau dinyatakan bahwa aplikasi WhatsApp itu harus digunakan untuk tujuan yang benar kan? Dan juga harus sesuai aturan hukum. Nah, WhatsApp itu melarang segala tindakan pengguna untuk memfitnah, mengancam, mengintimidasi, melecehkan, menyiarkan kebencian rasial yang ilegal ataupun tidak pantas. Ya, nah kita kembali ke tindakan bullying tadi. Dengan demikian, bullying berupa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan atau kata-kata tidak pantas, kata yang senonoh ya, yang dilakukan melalui sistem elektronik atau media sosial, khususnya di WhatsApp, ya karena kita sementara membahas apa namanya mengenai status di WhatsApp ini, maka pelakunya sebenarnya dapat dijerat dengan hukum, yaitu dapat dijerat dengan pasal tindak pidana penghinaan ringan. Nah, tindak pidana penghinaan ringan ini diatur dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama, ya, yang sampai saat ini masih berlaku. Nah, sekarang sudah ada KUHP baru itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tapi nanti berlaku 3 tahun atau sekarang sudah 2024, 2 tahun lagi ya. Karena itu diundangkan tahun 2023 sehingga 3 tahun kemudian baru kemudian akan berlaku, berarti nanti tahun 2026 baru berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Nah, kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama itu diatur pada pasal 315. Kalau di Kitab Undang-Undang Pidana yang baru, ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu diatur pada pasal 436. Oke, saya bacakan untuk pasal 315 KUHP ya, yang lama. Dikatakan tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Nah, itu bunyi pasal 315 KUHP yang lama. Sementara dalam pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bunyinya begini. Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta. Nah, Mybrosis selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pasal bullying di media sosial atau pasal cyberbullying dalam bentuk penghinaan, menyerang kehormatan nama baik seseorang, ada juga ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa menyerang kehormatan nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Nah, itu diatur dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Bunyinya, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum
dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi memproses menurut penjelasan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini, yang dimaksud dari perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik itu adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan atau memfitnah. Kemudian orang yang melanggar pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun dan bisa juga didenda maksimal 400 juta. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, lebih lanjut proses perbuatan yang dilarang khususnya terkait ancaman pencemaran itu diatur secara terpisah oleh pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Bunyinya seperti ini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya satu, memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Atau dua, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Jadi memproses berdasarkan penjelasan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini, yang dimaksud dengan ancaman pencemaran adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal yang dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Kemudian orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu berpotensi dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau dapat didenda maksimal 1 miliar, ya, 1 miliar. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sementara jika perbuatan penghinaan di media sosial itu dilakukan bersama-sama atau dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka orang-orang itu dapat dipidana atas perbuatan turut serta melakukan tindak pidana. Istilah hukumnya medepleker. Nah, turut serta melakukan di sini dalam arti kata bersama-sama melakukan. Jadi bukan hanya dilakukan sendiri, tapi dilakukan oleh lebih daripada satu orang dan itu sama-sama bersama-sama dilakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ya, yaitu orang yang melakukan atau istilah hukumnya pleger dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut atau istilah hukumnya tadi medepleker. Namun yang perlu dipahami proses tindak pidana dalam pasal 20 dalam tindak pidana dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu adalah tindak pidana aduan atau delik aduan. Sehingga tindak pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban atau orang yang terkena tindak pidana. Oke, sekali lagi ya. Tindak pidana dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu adalah tindak pidana aduan atau deliknya adalah delik aduan. Sehingga tindak pidana ini itu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban atau orang yang terkena tindak pidana, orang yang merasa dirugikan. Oke? Jadi yang melapor, yang mengadu adalah orangnya, bukan badan. Nah, nanti orang itu akan menggunakan jasa advokat, maka advokatlah bisa mendampingi orang itu untuk melakukan laporan, pengaduan kepada eh, kepolisian. Nah, pertanyaannya, apakah ada penghapusan
pidana terhadap pasal ini? Jawabannya ada. Jadi perbuatan dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, dia bisa tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, atau jika orang tersebut melakukan itu untuk kepentingan umum, atau jika dilakukan karena terpaksa membela diri. Oke? Jadi tidak dapat dipidana. Maka sama halnya dengan ketentuan tersebut, tindak pidana dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 juga hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan korban. Nah, selanjutnya, dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks itu menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Maksudnya begini, tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan atau korban bullying atau cyberbullying. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Ya, sedangkan konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten. Nah, baik proses pemahaman akan konteks itu mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, dan juga maksud dan tujuan pelaku dalam menyebarkan informasi serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam penyebarluasan konten tersebut. Lalu kemudian untuk memahami konteks itu diperlukan pendapat ahli. Dalam hal ini misalnya ada ahli bahasa, ada ahli psikologi, atau ada juga ahli komunikasi. Nah, jadi memproses secara hukum seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan melalui media sosial, dalam hal ini termasuk di WhatsApp, karena WhatsApp itu masuk kategori media sosial, dapat mengambil tindakan hukum dengan melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, dalam hal ini kepolisian. Nanti akan diproses oleh pihak kepolisian sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi, proses kesimpulannya, tindakan kekerasan di media sosial terhadap orang lain berupa teks, gambaran, dan dalam bentuk video ternyata dapat dijerat dengan pidana. Namun karena ini adalah delik aduan, sekali lagi, karena ini adalah delik aduan, maka orang yang merasa dirugikan atau yang menjadi korban harus membuat laporan kepada polisi. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai kekerasan dalam media sosial, dalam hal ini di WhatsApp, terhadap penyerangan atau eh, penghinaan kepada pribadi seseorang. Semoga penjelasan ini berguna bagi kita semua, bukan hanya bagi yang merasa menjadi korban bullying atau cyberbullying, tapi juga bagi kita yang bukan korban, sehingga dapat menjaga diri untuk tidak melakukan tindakan pidana, melakukan kekerasan di media sosial. Sebab my proses selain hal ini melanggar hukum, sebenarnya ini juga adalah dosa di hadapan Allah dan tidak memuliakan Allah. Sebab manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dan berharga di hadapan. Makanya harusnya kita saling menghargai sebagai sesama manusia yang diberikan keunikan oleh Allah secara fisik, karakter, dan sifat kita masing-masing. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Saya mohon saran dan kritikan dari Memproses untuk perbaikan konten saya ke depan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video yang lain. God bless.